Halo Sobat Seni, jumpa lagi dengan saya di channel Made Seni. Oke, kali ini saya akan membuat tutorial cara mewarnai patung Ganesha. Cekidot. Kita mulai saja dengan mempersiapkan alat bahan, ada cat, ada kuas. Jadi untuk pertama kita cat bagian dasar dari patung Ganeshanya. Saya menggunakan warna abu-abu. Selain warna abu-abu, saya kombinasikan dengan menggunakan warna biru untuk kamen dari patung Ganeshanya. Selanjutnya warna emas untuk ornamen-ornamen yang seperti mahkota, gelang, dan perhiasan lainnya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, bagi yang baru bergabung dan baru menonton channel ini, saya ucapkan terima kasih, selamat bergabung. Mudah-mudahan channel ini bisa menginspirasi teman-teman untuk lebih memahami makna-makna dari sebuah seni. Selanjutnya, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, dan like videonya. Oke, terima kasih. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang beberapa hal ya teman-teman. Mulai dari siapa itu Dewa Ganesha, beberapa filosofi dari bentuk Ganesha, dan membahas isu-isu yang terbaru yang berhubungan dengan Dewa Ganesha. Tonton sampai selesai ya video ini, agar kita bisa memetik hal-hal yang positif untuk kehidupan kita. Oke, yang pertama kita bahas siapa Dewa Ganesha. Dewa Ganesha sering juga disebut Ganapati, merupakan dewa yang perwujudan campuran antara hewan, gajah, dan manusia. Seperti diketahui kalau Ganesha merupakan dewa yang memiliki kepala gajah dan bertubuh manusia. Dewa Ganesha merupakan putra dari Dewa Siwa dan ibunya Parwati yang merupakan bentuk lain dari Dewi Durga. Seperti kita ketahui bahwa Dewa Ganesha itu memiliki tubuh yang gemuk dengan kepala gajah. Dewa Ganesha adalah salah satu dewa terkenal dalam agama Hindu dan banyak dipuja oleh umat Hindu, yang memiliki gelar sebagai dewa pengetahuan dan kecerdasan. Dewa Ganesha juga bergelar sebagai dewa pelindung, dewa tolak bala atau bencana, dan dewa kebijaksanaan. Lukisan dan patungnya banyak ditemukan di berbagai penjuru India, termasuk Nepal, Tibet, dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia ya teman-teman. Dalam relief, patung dan lukisan, ia sering digambarkan berkepala gajah, berlengan 4, dan berbadan gemuk. Dalam tradisi pelawayangan, beliau disebut Bataragana, yang dianggap sebagai salah satu putra Batara Guru atau Siwa. Meskipun ia dikenal memiliki banyak atribut, kepalanya yang berbentuk gajah membuat mudah untuk dikenali. Jadi itulah pembahasan singkat tentang Dewa Ganesha. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa filosofi bentuk Dewa Ganesha.
Seperti kita ketahui, kalau Dewa Ganesha itu memiliki tubuh yang gemuk dan dengan kepala gajah. Namun, meskipun demikian, sebenarnya ada beberapa filosofi yang bisa kita petik dari bentuk Dewa Ganesha yang gendut itu. Pertama, kita mulai dari bagian kepala yang terdiri dari beberapa bagian. Kepala besar melambangkan kita sebagai manusia seharusnya lebih banyak menggunakan akal daripada fisik dalam memecahkan masalah. Mata yang sipit berarti konsentrasi. Pikiran harus diarahkan ke hal-hal positif untuk memperbaiki daya nalar dan pengetahuan. Dua telinga besar yang mengajarkan supaya kita mendengar orang lain lebih baik. Kita selalu mendengar, tapi jarang sekali kita mendengar orang lain dengan baik. Dengarkan ucapan-ucapan yang membersihkan jiwa dan seraplah pengetahuan dengan telingamu. Satu gading yang patah untuk menggurat kitab suci di atas daun tal. Satu gading berarti kesatuan. Simbol ini menyarankan manusia hendaknya bersatu untuk satu tujuan mulia dan suci. Selanjutnya, memiliki mulut yang kecil dan hampir tidak kelihatan karena tertutup belalai yang mengisap rasa manisan susu ilmu pengetahuan di tangannya. Mulut yang kecil itu mengajarkan agar kita mengontrol gerak mulut dan lidah. Maksudnya adalah bahwa kita harus mengurangi pembicaraan yang tidak-tidak. Sementara belalai yang menjulur melambangkan keefisiensi dan adaptasi yang tinggi. Selanjutnya kita beralih ke badan Ganesha yang besar. Perut buncit melambangkan keseimbangan dalam menerima baik dan buruknya gejolak dunia. Dunia ini diliputi oleh sesuatu yang berpasangan. Ada siang, ada pula malam. Ada wajah suram kesedihan di balik tawa riang kita. Dan sebaliknya, ada keringangan dan semangat di balik kesanduan kita. Itulah hidup, dan kita harus menyadarinya. Tangan kanan depan bersikap abaya hasta, memberi berkat kepada pemuja umat manusia. Beliau juga memberkati dan melindungi dari segala rintangan dalam upaya pencapaian Tuhan. Berikutnya, tangan kanan belakang memegang kampak. Dengan kampak itu, beliau memotong keterikatan para baktinya dari keterikatan duniawinya. Tangan kiri belakang memegang tali. Dengan tali, beliau menarik mereka untuk semakin dekat dengan kebenaran, kebajikan, dan cinta kasih. Kemudian pada akhirnya beliau mengikatnya untuk mencapai tujuannya. Tangan kiri depan membawa modaka, manisan, melambangkan pahala dari kebahagiaan yang beliau berikan kepada pemujanya. Terakhir, ada seekor tikus yang selalu berada di dekat Ganesha. Tikus seperti sifat hewan aslinya adalah hewan yang penuh nafsu. Hewan pengerat ini memakan apa saja untuk memenuhi hasrat perutnya. Lalu, mengapa tikus itu menjadi tunggangan Ganesha yang berat dan tinggi badannya? Jawabannya sangat sederhana. Tikus yang diibaratkan sebagai nafsu harus ditundukkan. Kita harus bisa menjadikan nafsu sebagai kendaraan hingga kita dapat mengendalikan hawa nafsu.
Namun saat ini justru sebaliknya, banyak manusia kini menjadi kendaraan dari hawa nafsunya sendiri. Banyak dari mereka yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya sendiri, hingga terkadang dibuat susah oleh hawa nafsunya. Selanjutnya, yang terakhir, kita akan membahas tentang isu-isu yang terbaru yang berhubungan dengan Dewa Ganesha. Akhir-akhir ini banyak beredar di media sosial mengenai isu-isu yang berkaitan dengan patung Ganesha. Seperti salah satunya adalah ada 2 wanita yang menaiki patung Ganesha, seperti turut diunggah oleh akun Instagram Niloh Jelante Kita, yang menunjukkan bahwa ketidakpahaman mereka tentang simbol patung Dewa Ganesha. Jadi, dengan menonton video ini, saya berharap kepada yang belum paham, terutama pada teman-teman non-Hindu, agar selalu saling menghargai dan menjaga toleransi antar umat beragama, sehingga kita tetap satu, tidak terpecahkan. Seperti halnya dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Jadi, meskipun kita berbeda ras, suku, agama, dan budaya, tapi kita adalah satu, negara Republik Indonesia. Saya berharap atas terjadinya kejadian ini bisa memberikan pelajaran dan pemahaman agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Demikian pembahasan mengenai Dewa Ganesha. Semoga dengan pembahasan singkat ini, teman-teman bisa lebih memahami seni budaya Nusantara. Terakhir, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga teman-teman sekalian selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, umur panjang, dan selalu diliputi kebahagiaan. Oke teman-teman, video ini cukup sampai di sini aja ya. Bila ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Pesan dari saya, hargai seni karena seni bisa menjadikan kamu berharga. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye.